Anak saya namanya Cynthia yang pertama, ini anaknya, umur 20 tahun. Yang kedua anak saya namanya Henry, umur 18 tahun. Saya kenal Loving Ministry itu dengan tidak sengaja. Saya tuh orangnya selengean. Kalau nggak cerita, Sinta bagi-bagi undangan, buat saya, orang ngapain sih bagi-bagi undangan? Aneh banget gitu, karena saya gerejanya beda, bukan gereja Kristen. Jadi saya suka lihat, ngapain saya buang aja. Tapi pada suatu saat saya ada terpuruk, ada suatu masalah. Tiba-tiba saya lihat undangan dari Rita. Saya bilang, ini kebaktian. Pengen tahu saya datang aja. Tapi saya benar-benar diberkati. Amin. Tapi saya orangnya emang on off. Setahun saya mengenal Loving Ministry, saya dijebak sama Rita masih muda. Dia memaksa saya untuk jadi pengurus. Ikut aja, saya nggak ngerti apa, pokoknya lu ikut aja. Gue yang ngatur semuanya. Serius ya, gue jangan suruh doa, jangan suruh maju ke depan, nggak bisa ya. Tenang aja, ikut. Karena ada salah satu pengurusnya yang mundur diri. Saya ikut aja. Ternyata di situ ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya awalnya ngira ini orang aneh ya, jadi pengurus asal aja milihnya. Tapi emang ternyata saya baru tahu Tuhan itu luar biasa. Amin. Berjalannya waktu, Ebeng kecelakaan. Itu terjadi kurang lebih 7,5 tahun yang lalu. Ebeng jatuh dari plafon. Sampai saat ini ada kerusakan otak 70%. Ebeng nggak bisa makan, Ebeng nggak bisa ngomong, Ebeng tidak dapat menggerakkan seluruh bagian tubuhnya, seluruhnya. Seperti orang koma, tapi Ebeng bisa ketawa, Ebeng bisa nangis. Puji Tuhan, saya imanin Ebeng mengerti siapa anaknya, siapa istrinya. Kalau sampai hari ini kami masih seperti ini, itu adalah anugerah. Amin. Saya dan keluarga, anak-anak, bukan orang kaya. Mungkin orang mengira, wah pasti Ebeng tinggalin uang yang banyak sampai kita bisa sampai hari ini. Ebeng itu memiliki beberapa toko, tapi kalau dihitung-hitung dengan sakitnya Ebeng 7,5 tahun, kemudian operasi 4 kali di rumah sakit 5 bulan setengah, dan itu ICU bolak-balik, apa yang dimiliki Ebeng akan habis. Nggak mungkin sampai hari ini. Itu dalam waktu 3 tahun juga akan habis deh. Kalau sampai hari ini kami bisa begini, itu anugerah. Amin. Itu Tuhan yang beracara. Amin. Pada saat Ebeng jatuh, waktu itu Ebeng belum bertobat, karena Ebeng masih dalam dunia yang lain. Tapi anak-anak udah ikut saya. Jadi banyak paranormal atau apa kasih tahu. Jam 8 malam, waktu itu di ICU pada saat itu, jam 8 malam Ebeng akan dipanggil Tuhan. Itu saya syok luar biasa. Menurut paranormal ini nggak pernah meleset selama ini. Kalau dibilang dipanggil Tuhan, pasti dipanggil Tuhan. Nggak ada beda 5 menit, nggak ada 2 menit, pasti di 8. Stres lah saya. Siapa saya gitu? Anak-anak masih kecil, waktu itu anak-anak umur yang kecil umur 10 tahun, yang laki 10 tahun, Cynthia umur 12 tahun. Saya sendiri, saya ada orang tua saya di belakang. Dia juga nggak bisa apa-apa karena papa saya juga sakit. Sampai hari ini 20 tahun, stroke. Saya cuma kebenaran di rumah sakit itu di Siloam Karawaci ada kapel. Jadi saya masuk aja ke kapel, itu kepala saya udah gede banget, rasanya udah nggak bisa deh makan. Rasanya darah saya mungkin 300 kali itu kalau diukur. Stres kan nungguin 8 malam gitu, bahkan dipanggil Tuhan. Saya cuma berlutut sama Tuhan di kapel. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Saya punya anak 2 masih kecil, nggak pegang duit, nggak bisnis, nggak kerja. Bagaimana lagi di ICU? Yang 1 hari 10 juta, saya nggak punya duit. Udah Tuhan, kalau mau dipanggil berempat-empatan aja deh, jangan sendiri. Kita mati aja deh, saya bilang sama Tuhan. Tapi Tuhan bicara di situ sama saya. Meli, tetap saya akan bantu kamu. Saya akan pegang kamu jalan aja. Saya dukung kamu. Saya kaget loh. Lah, kayak ada suara begitu ya. Bangkit, lihat anak-anak. Jadi saya masuk kapel dengan terhuyung-huyung. Saya bisa keluar kapel dengan berdiri tegak. Saya bilang, saya harus berubah.
saya harus bangkit. Karena saya lihat anak-anak. Dan saya percaya janji Tuhan tuh iya dan amin. Amin. Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tapi saya belum ngalamin. Hanya itu aja. Tapi dengan begitu saya udah percaya aja deh. Kalau Tuhan udah ngomong udah pasti benar deh. Nggak ada jalan lain. Harus andalin Tuhan. Karena dokter semua udah angkat tangan. Dokter panggil saya ke ruang. Meli, kamu jangan jor-joran. Ebeng ini urusan saya. Kamu lihat anak kamu masih kecil. Kamu urusin anak kamu. Ebeng urusan saya. Saya akan jagain Ebeng. Ya dok, terima kasih dok. Setelah itu, saya sering melihat di rumah sakit orang-orang yang di ICU. Tuhan memperlihatkan saya betapa besar kuasa Tuhan pada keluarga saya. Ada seseorang duduk sebelah Ebeng di ICU, itu masih bisa makan, masih bisa ngobrol. Saya sampai mirip, Tuhan, itu orang masuk ICU kok bisa ngobrol, bisa makan, kok masuk ICU sih? Saya mikir gitu. Kok laki saya nggak baik-baik? Saya mikir gitu. Dia bilang, kok Tuhan begitu sih? Ebeng nggak disembuhin. Saya ngobrol tuh gitu Pak sama Tuhan. Tapi tiba-tiba besoknya orang itu meninggal. Begitu saya dengar orang itu meninggal, saya bilang, hah, kok meninggal? Kemarin masih bisa makan, masih bisa ngomong, meninggal. Saya baru tahu itu kuasa Tuhan. Amin. Buat keluarga saya. Dikasih lihat kemampuan satu-satu. Ada lagi, udah lama juga sama Ebeng bareng-bareng di ICU. Dia ngomong sama saya keluarganya, Meli, puji Tuhan loh, saya mau pindah ke ruang perawatan. Yang saya sendirian dong. Oh iya dibayar. Dalam hati saya, kok laki saya udah 2 bulan gak pindah-pindah. Ditinggalin udah banyak orang yang meninggal, yang pulang udah banyak banget. Oh gitu ya? Ya saya sendirian, gak apa-apa, saya doain kamu. Oke, makasih. Belum berapa lama, 2 jam kemudian saya dengar suara nangis. Aduh, siapa lagi nih yang meninggal? Saya tuh kalau di ICU bener-bener nangis mulu. Udah stres ke saya. Cuman saya udah ngumpet aja deh. Saya dengar suara nangis. Tiba-tiba dia nyamperin saya dan meluk saya. Nah, ayah saya meninggal. Aduh, saya bilang, ini lagi Tuhan perlihatkan ke saya. Tuhan tuh benar-benar memperhatikan Ebeng. Selama Ebeng di rumah sakit banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kasih dengan saya. Saya ini di ICU kalau malam minum sendirian. Namanya di ICU ruang tunggu itu semua laki-laki, perempuan saya sendirian. Saya nggak peduli. Saya ke rumah bidan, saya tidur aja. Orang mau ngomong apa saya nggak peduli. Itu berlangsung hampir 2 bulan. Kadang saya punya anak yang kecil yang Henry itu yang masih kolokan. Mami pulang, aku ngomong mami, saya nggak tega. Jadi saya mesti pulang. Saya pulang tuh tengah malam, sekitar jam 10, jam 11 saya pulang tiap hari. Sendirian, lewatin mall, Karawaci Alfa. Dulu saya masih tinggal di Alfa. Saya nggak pernah takut, karena saya temenan puji-pujian. Hanya puji-pujian dan temenin saya atau sini khotbah. Itu aja. Sampai saya nggak pernah saya sampai tol aja saya labas. Saya bilang, kok saya masih pegang duit ya? Padahal saya udah lewatin, oh nanti saya nggak bayar tol. Saking sibuk dengan puji-pujian di mobil. Tapi itu yang menguatkan saya. Kalau sekarang saya disuruh nih ke Karawaci jam 11 malam nggak bakal bisa. Nggak bakal berani. Karena itu kekuatan dari Tuhan saya tahu. Jadi saya berani. Dan Ebeng ini selama dioperasi 4 kali dan selama 5 bulan setengah di rumah sakit, saya dikasih sahabat yang luar biasa, teman-teman. Saya dikasih sahabat Rita dan Sinta. Dia selalu menemani saya di saat Ebeng operasi. Saya nggak tahu Tuhan bisa kasih mereka ke saya. Setiap Ebeng operasi, saya selalu hubungi mereka. Sinta, Ebeng operasi, mereka langsung datang. Kita doa di kapel, kita puji-pujian, dan mereka tunggu sampai operasi selesai. Keluarga saya juga dukung saya dengan makanan, dengan support. Tapi mereka itu dukung saya dengan doa dan puji-pujian. Dan mereka nggak pernah nangis-nangis depan saya, enggak. Dan mereka kasih kekuatan. Tenang Mel, kita tungguin Ebeng. Dan setiap Ebeng keluar dari kamar operasi, selalu Sinta, karena dia paling kuat. Saya Marita nggak pernah kuat. Kalau pas Ebeng keluar, takut ntar kenapa-napa gitu, nggak berani. Selalu Sinta di depan, saya di belakang Marita. Lalu sampai 4 kali operasi. Dan mereka sahabat yang luar biasa, Pak. Teman-teman, cari sahabat yang benar-benar sahabat, jangan cari teman biasa.
karena mereka dalam suka dan duka menemani saya. Itu saya nggak pernah lupain mereka. Berlangsungnya waktu, kuat Mel, pasti kuat. 4 tahun kemudian, saya cerita anak saya nggak mau cerita mengenai Cynthia. Kalau saya cerita Cynthia 2 hari nggak kelar-kelar. Atau Henry, saya salah satu udah saya ceritain Henry. Karena Henry itu masih kecil. Pada saat bapaknya jatuh, Henry itu umur 10 tahun. Dan dia ini karena belum terlalu kuat ngalamin hal kayak gini. Jadi saya suka cari Henry di mana ya? Ternyata saya baru tahu dari dokter Eka yang rawat Ebeng. Meli, kamu tahu nggak anak kamu di mana? Anak kamu tuh doain orang di ICU. Dia doain, dia tumpang tangan, dia bilang, oh tante sabar ya, papi aku juga sakit, tapi aku bisa kuat, sabar ya om tante. Selalu begitu. Saya nggak tahu loh, anak saya kayak gitu. Dan dia bisa datang ke ruangan dokter Eka, dia ngomong, dok, tolong dong sembuhin papa saya, dok, tolong dok, umur 10 tahun. Dokter Eka ngomong saya gini, Meli, kalau anak kamu mau jadi dokter, cari saya. Itu saya ingat terus. Saya akan bantu anak kamu. Dokter Eka ngomong gini. Akhirnya berjalan waktu, walaupun ada suka dan duka, tapi tetap aja kita maju terus. Hampir 8 tahun ini bukan nggak ada masalah. Ebeng sering kejang, Ebeng sering kencing berdarah. Tapi saya tidak pernah memperlihatkan kepada anak-anak saya kalau saya menangis di depan anak-anak. Karena saya nggak mau anak-anak itu lemah. Biar aja saya ngadepin. Saya cuma cari Tuhan. Ketika Ebeng kejang, ketika Ebeng berdarah, saya cuma masuk ke kamar, saya doakan Tuhan tolong saya. Di depan anak-anak saya tetap tegar. Saya tenang, tenang. Ada Tuhan. Padahal di kamar saya nangis. Saya doakan, Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya kesembuhan, kasih saya kesembuhan. Tolong saya nggak kuat. Anak-anak masih kecil. Itu terus berlalu. Akhirnya 4 tahun kemudian, pada saat saya anterin Ebeng check up di rumah sakit, lagi di bengong, tiba-tiba saya lihat, kok kayak Henry lewat pakai baju seperti jubah dokter Eka, lewat UGD Siloam. Saya kaget, Henry kok pakai baju dokter Eka seperti kayak gitu. Saya bilang sama suster saya, suster, Henry jadi dokter loh, pasti Henry jadi dokter, dia bakalan ganti dokter Eka. Saya bilang gitu. Suster saya 3 orang kan, ada suster, amin bu, amin, alhamdulillah, aminnya lah. Soalnya Henry masih SMP waktu itu. Pasti saya bilang, Henry, kamu cita-cita jadi apa? Mau jadi guru matematik, karena emang matematiknya jago. Matematik itu namanya dapat 10. Ini termasuk anak yang pandai. Terus mau jadi guru matematik, kan? Iya. Kalau nggak aku mau jadi pendeta, apalagi jadi pendeta saya bilang kan. Baca firman kagak pernah, apa nggak pernah. Udah itu itu termasuk anak yang nakal. Karena gak ada figur bapak, jadi dia bikin ulah di sekolahan. Itu namanya dipanggil kepala sekolah udah nggak terhitung deh. Mantap kepala sekolah manggil, bu, anak ibu masalah atau SP1, SP2, SP2 seperempat, 2 setengah, ketiga keluar. Kenapa gak dikeluarin? Karena dia bincang. Kepala sekolah bilang, Meli, saya tidak bisa mengeluarkan anak kamu. Anak-anak kamu pandai. Kalau anak kamu nggak pandai, keluar. 2 temannya udah DO, dikeluarin. Dan dia jadi geng, ketua geng di sekolahan. Semua orang kalau bermasalah cari ke Henry. Gue ada masalah nih, ada yang menjahatin gue. Langsung tuh dia kumpulin serdadu, ayo kita bantuin. Sampai pernah diserang sama preman. Saya bilang, cukup. Berhikmat dong, kalau bantu orang, jangan asal. Nih, ini buat kemanusiaan. Apa? Tapi lihat-lihat, masa preman dihadapin. Kan gak tahu nih preman yang datang kata dia. Itu berlangsung terus. Akhirnya tibalah waktunya dia mau kuliah. Saya tanya, kamu masuk apa? Tahu nih. Ya udah deh, daftar dokter, kedokteran. Puji Tuhan mau daftar dokter. Kalau pendeta kayaknya karunia orang tuh kalau menjadi pendeta tuh kelihatan dulu ada bibit-bibitnya, nggak bisa langsung. Saya bilang, kalau kamu nggak pernah ini, nggak pernah itu, kelakuan kayak preman, mana mungkin jadi pendeta? Saya bilang gitu. Ya, mami jangan menghina orang, bukan ini, kan ngasih tahu. Ya udah, aku jadi dokter. Dapatlah dia karena nilainya bagus di atas 8,5. Dia dapat kesempatan untuk
daftar tanpa tes di perguruan swasta terbaik di Jakarta. Saya nggak mau ngomong namanya. Dan itu menurut teman-temannya itu yang sekolah yang paling the best buat kedokteran. Dia iming-iming ini, aku rata-rata di atas 8,5 pasti aku dapat. Dia tanya sama dokter-dokter kalau UGD, dok gimana dia? Oh pasti kalau masalah pasti dapat. Tapi Tuhan beracara lagi, dia nggak terima. Terpuruk lah dia, kecewa lah dia, marah-marah. Biarin nih, Hendy nggak diterima, Hendy masuk lagi. Tes pertama, tes tertulis. Dia daftar lagi, tes tertulis. Saya sih gimana? Dalam hati saya gini, kan saya ngeliatnya di Siloam, berarti harusnya di UPH dong, bukannya di sana. Biar aja, saya nggak mau macam-macam sama dia. Takutnya tes saya salah, gorong-gorong mami nih, gitu. Saya nggak mau deh. Dia tes lagi, nggak diterima lagi. Terpuruk lagi dia, kecewa lagi, marah-marah. Aku udah belajar setengah mati, nggak diterima juga. Biarin, aku tes lagi kedua. Dia nggak diterima kedokteran, tapi diterima bagian finance. Dia nggak mau. Dia tes lagi kedua. Saya tanya sama dia, kan itu tesnya apa sih? Kata saya, ini salah satunya ada psikotes. Psikotesnya ngapain, Hen? Itu gambar, tolong kasih gambar 10 tahun kamu kemudian seperti apa? Itu tesnya, salah satunya. Terus nanti gambar apa? Aku gambar ini nih, aku pakai baju dokter, terus aku gambar rumah sakit, sebelah aku papi lagi tidur. Seakan-akan aku ngobatin papi. Saya nih dengan anak ngomong gitu, air mata nggak tahan ngalir. Tapi saya jaim, depan dia jaim. Oh gitu, padahal tes. Jaim nggak, saya tahu dia ini anaknya ini percaya dirinya kurang. Saya harus semangatin dia. Oh gitu, bagus ya, pasti diterima. Ternyata nggak diterima. Diterima di bagian bioteknologi. Aneh-aneh deh pokoknya diterimanya. Kedokteran saya terima. Udah dong, udah saya marah dia. Mami, aku udah belajar setengah mati. Aku udah andalin Tuhan nih, kata dia. Aku udah andalin Tuhan, tapi nggak diterima juga. Ya udah, mungkin Tuhan ada rencana yang lain, kata saya. Siapa tahu kamu ada universitas lebih bagus lagi atau perguruan tinggi negeri. Kita nggak tahu kan? Udah aja. Ya udah, aku sampai 6 kali tes. Yang penting aku masuk di situ. Karena teman-temannya bilang kalau anak pintar pasti masuk ke tempat situ, nggak boleh tempat lain. Udah, tiba-tiba cicinya pulang, cicinya di UPH, tapi bagian kedokteran, bagian desain, beda. Cicinya pulang, Hen, kamu mendingan ini daftar UPH, kamu ambil jalur beasiswa terakhir loh, ininya pendaftarannya. Kok sana aja mau? Daftar aja Hen, nanti kalau dapat beasiswa, oh masuk, keren dong, dapat beasiswa. Ya udah deh Ci, daftarin. Cicinya nih, baru beli formulirnya aja, udah senengnya setengah mati. Ditanyain, buat siapa? Buat adik saya, adik kamu, kedokteran. Udah senengnya kamu cicinya, bangga banget katanya. Nih bangga nih, baru beli formulir, bangga. Cicinya, udah kita siapin. Dia kan orangnya cuek, namanya nggak pengen kan sekolah di situ, dia cekin kita yang ngumpulin semuanya, persyaratan semuanya, yang diperluin. Yang penting dia tes aja. Waktu dia tes, saya berdoa, Tuhan jangan sampai dia nggak mau tes. Kalau nggak mau tes, celaka masa saya ikut tes. Tapi puji Tuhan dia mau ikut tes. Udah habis ikut tes, saya tanya dong, gimana tes? Biasa. Selalu ditanya gitu, biasa. Udah biarin deh. Tiba-tiba seminggu kemudian telepon dari UPH. Bu, anak ibu masuk interview, dipanggil interview. Saya bilang interview, beasiswa ya? Iya. Puji Tuhan, berarti diterima nggak ya? Oh baru interview, ya akhirnya interview. Waktu itu saya ada ibadah Love Ministry di Bukit Sion. Dan saya nggak tahu kalau interview itu harus diantarin sama orang tua, nggak tahu. Saya udah mau nyampe Bukit Sion, Henry telepon saya. Mami, ini yang interview 10 orang. 9-9-nya ada orang tua, Henry doang yang nggak ada orang tuanya. Mateng udah kata saya, mana saya udah nyampe. Antingan saya balik pulang keburu, karena interviewnya nggak ada jam-jamnya. Saya bilang, saya berhimmat aja. Wah, berarti kamu luar biasa dibanding yang lain. Yang lain didampingin orang tua, kamu nggak. Berarti kamu lebih hebat dari yang lain dong, kata saya. Hebat gitu aja deh. Bisa tanya. Mami datang dong, nggak bisa ya, nggak keburu. Mami muter tol belum bisa setengah jam. Pokoknya Mami yakin, berarti kamu yang dipilih Tuhan. Masuk beasiswa seimanin aja begitu. Udah salah kan? Masa Mami nggak bisa
balik nih, aku mundur nggak bisa Hen. Pokoknya kamu maju terus, tenang aja Hen, pasti Tuhan beracara. Masuklah dia sendiri. Dia bilang mami sebelum masuk ada orang keluar nangis. Waduh, ketar-ketir juga nih kata Hen, Bibi nangis. Saya lupa nanya laki perempuan yang nangis, tapi yang nangis. Terus lama dia masuk. Itu yang interview 5 dekan dari UPH. 5 dekan dari UPH, dan itu semua pada nulis-nulis. Anggap enteng lah. Gitu. Henry masuk, terus dia tanya, salah satu nanya, kenapa kamu mau jadi dokter? Henry bilang, karena papa saya sakit. Begitu dia bilang papa saya sakit, semua nengok 5-5-nya. Sakit apa? Ceritalah Henry sakit bapaknya. Jatuh, gini. Terus dia nanya gini, Henry, andai kan kamu gak diterima, gimana? Dia bilang sama saya, aku ingat nih omongan firman Tuhan. Puji Tuhan, kamu sering ajak aku ke gereja, ke KTM atau kemana, puji Tuhan. Jadi aku tahu nih, nyantel di firman kata dia. Aku bilang gini, kalau Tuhan gak izinkan aku dapat beasiswa gak apa-apa, pasti ada rencana lain yang Tuhan berikan pada aku. Dia ngomong gitu, wih hebat juga nih anak gue. Ada bibit-bibit pendeta nih ceritanya. Begitu kan, dia betul, pakai duit. Mami kalau ada di situ mami masih stres katanya. 5 nih, ini gak ada pin nih katanya. Ini pakai firman aja deh, ngomong firman, pasti ada yang Kristen, pasti ada pendeta. Itu ya, firman kami juga. Udah, saya sih jangan anggap pusing dah. Kalau Tuhan beracara udahlah. Dia bilang Tuhan pasti izinkan segala sesuatu lancar. Kemudian nggak berapa lama, saya lagi makan sama Cynthia, sama temennya, telepon bunyi. Lagi makan lagi, suruh makan telepon bunyi dari UPH. Bu, kok ibu belum bayar? Belum bayar, kata saya. Bayar apa ya? Ini uang kuliah, kan batas terakhir hari ini. Loh, saya belum tahu anak saya dapat beasiswa atau enggak. Saya bayar, berapa duit saya harus bayar? Dia bilang, loh anak ibu dapat ranking 1, tapi regular. Buat saya tuh udah berkat loh. Anak dapat ranking 1, regular tuh udah berkat banget. Tapi karena saya tahu Henry ini hanya mau masuk ketika dia dapat beasiswa. Jadi kita down, saya di sini down. Dari makan lagi enak-enak langsung stop, lemes kita. Oh gitu ya Mbak? Coba deh Mbak, saya harus bayar berapa? Tapi saya tahu Henry nggak akan pernah mau masuk kalau nggak jalur beasiswa. Benar ya Bu ya, saya cari dulu ya jumlahnya berapa yang harus ibu bayar. Oke, saya tungguin. Alamat telepon lagi. Bu, maaf, saya salah. Kalau anak ibu tuh sebenarnya jalur beasiswa, jadi belum waktunya bayar. Bayar dia meloncat. Aduh, berarti ada kemungkinan dong dapat beasiswa, walaupun dengan iman aja deh. Aduh, kata siap puji Tuhan nih, masih ada kemungkinan. Udah, berjalannya waktu. Ada telepon lagi, Bu, ada interview kedua. Oh ya, oke, santai dong, oke. Tapi harus ditemenin sama orang tua. Nah ini dia nih, nah kita mau orang tua. Boleh nggak kalau orang tuanya nggak ikut? Boleh, berarti gugur. Ya nggak mungkin dong. Oke, kalau gitu ya Bu, tanggal berapa terus sekarang? Henry bilang, Mami, dan ini bukannya UPH lagi, tapi Siloam, oleh direktur Siloam langsung. Mami, ini interview sama direktur Siloam. Mami takut kecil kata saya. Saya mau ingin anak saya. Saya tahu anak saya kan hatinya lemah sebenarnya. Namun gaya dong mereka kecil. 5 direktur kumpulin. Mami nggak takut. Saya udah mati takut juga. Ayo saya dipanggil. Terus udah gitu, udah dong. Waktunya interview tiba. Sebelum berangkat saya doa dulu. Tuhan, mau interview nih saya nggak tahu mau tanya apa. Siapa saya nih Tuhan nih? Saya udah pikir kalau nama direktur pintar-pintar dah. Serem juga dong. Teman depan anak saya kecil, Mami stres. Ini kok galau enggak? Mami biasa. Tiba-tiba sepertinya Tuhan taruh di hati saya. Ini interviewnya dahsyat. Sesuatu yang luar biasa. Habis doa saya bilang sama Cynthia, sama Henry, interview hari ini luar biasa lu kata Tuhan lu. Dahsyat banget. Cynthia bilang, wah ini dapat beasiswa, amin, kita aminin aja deh, amin. Jalanlah saya ke interview sama Henry, nungguin 2 jam. Selama di Siloam, kita mesti nyengir. Kita nggak tahu siapa yang interview kita, nyengir aja deh. Ternyata kita dipanggil. Pas masuk, ternyata yang interview hanya 2 orang, kecil 2 orang. Masuk, halo, good morning, how are you? Fine, thank you.
terus Inggris dari Indonesia. Itu ruangannya dinginnya setengah mati, ini keringat nyucur, gak berhenti-berhenti. Ini tempat duduk saya kayak ada apinya. Ampun Tuhan, ini nih yang namanya dahsyat. Saya bilang, biarin yang sekolah kan Henry. Berarti Henry dong ditanya dengan saya. Tenang aja saya, untung aja dia bisa Inggris. Kalau saya kan ada on off Inggris. Udah ditanya, ceritakan kenapa papa kamu bisa jatuh, kenapa papa kamu bisa sakit. Ceritain bahasa Inggris. Saya bilang, emang enak. Beasiswa saya gitu aja, tenang aja. Udah ngobrol, balik ke saya. Mam, udah ngomong saya lagi di rumah nih saya begini. Ntar nih kalau direktur nanya begini, saya pasti ngomongnya gini. Wah, saya kan papanya sakit, jadi saya perlu biaya. Saya mau gitu deh, mau cerita. Berhubung Inggris, apa yang mau ngomongin? Ngomong apa? Udah nggak bisa ngomong lagi. Saya tahu dia tanya apa, saya tahu. Dia mau ngomong apa? Dia nanya gini, Mam, kalau Henry dapat beasiswa 25%, Mam bisa bayar nggak 75%-nya? Saya mau ngomong, nggak bisa bayar, gini mau ngomong gitu, nggak bisa. Cuman, yes. Of course. Are you sure? Yes, of course. Dia nggak bisa ngomong apa-apa deh, udah kekunci. Terus udah gitu, dia tanya lagi. Anda kan ada orang seperti Henry pinternya, tapi Henry papanya sakit. Ini papanya sudah meninggal. Mamanya sakit kanker. Rela nggak beasiswanya Henry kasih sama ini orang? Balik lagi nih saya, mau ngomong dong. Sama-sama nih Pak, saya itu nggak punya duit, ini buat maksudnya mau begitu deh. Tapi dia nggak bisa ngomong. Yes. Are you sure? Yes, please. Saya juga ingat, saya kan pelayanan, kejam banget sih saya. Saya masih punya tangan, masih punya kaki, masih bisa ibaratnya cari usaha untuk anak saya jadi dokter. Kenapa saya nggak rela sama orang yang sakit kanker, yang udah susah gitu memperjuangkan hidupnya? Saya ingat gitu loh, saya nyebatin ministry, saya pelayanan ya. Tega banget kalau saya kasih, miliar saja. Ya, udah selesai nih. Kayak keluar dari dunia mana gitu pas keluar. Saya bilang, Hen, jangan teriak. CCTV di mana-mana. Begitu sampai dia teriak saya Pak Henry. Saya mau posisinya, Sin, dahsyat sih terang di Inggris. Dia tahu kalau saya bahasa Inggris. Udah. Terus saya tanya, hasilnya kapan? Hasilnya kurang lebih tanggal 8 April. Jadi kejadiannya baru. Oh, 8 April. Kan dia bilang, di mana nih? Ambil doa dong. Aku diterima nggak beasiswa? Ini ada bukan angkatin saya. Tenang aja. Kalau Tuhan beracara pasti Tuhan genapi, kata saya. Tuhan tuh iya dan amin. Pede banget saya. Tanggal 2 April, saya ketakutan juga nih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, anak saya dapat beasiswa nggak sih ya? Kalau anak saya nggak dapat beasiswa, anak saya nggak mau sekolah loh. Stres loh, terpuruk. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya gini, kamu imannya cuma 25%, padahal kamu kasihnya lebih. Saya kaget loh. Kalau kasih 50% pasti dapat beasiswa. Saya bilang sama anak-anak, Sin, kamu si Henry pasti dapat beasiswa loh. Dan Tuhan bilang, mami imannya cuma 25%, padahal ngasih 50%. Henry, dia ngambil buku, dia catat, tanggal 2 April, mami aku berdoa, kalau Tuhan berbicara, beasiswa dapatnya lebih dari 25%. Ini ya, aku ditulis ya. Begitu dia nyatet, lebih giat lagi doanya. Karena biar dia tahu kebesaran Tuhan, luar biasa. Dan saya begitu Tuhan bicara, saya yakin. Karena Tuhan nggak pernah ninggalin saya dan Tuhan tidak pernah berbohong sama saya. Saya tidak itu aja. Dan segala sesuatu pergumulan saya selalu masuk ke ruang doa saya dan Tuhan selalu kasih hikmat ke saya dan tidak pernah meleset. Udah dong, saya bilang, Tuhan, maaf ya kalau selama ini iman saya cuma 25%. Tuhan beracara aja. Dijanji tanggal 8 April. Sampai tanggal 9 gak ada hasil. Henry, aku gak diterima ya nih di beasiswa. Tenang aja, Tuhan udah bicara di atas 25% pasti dapet, tenang aja. Ini mungkin terlambat, kata saya. Tanggal 10, saya beli makanan di BSD. Tiba-tiba UPH telepon. UPH telepon, saya udah tahu deh kalau UPH ini saya pinggirin mobil deh, saya berhentiin mobil deh. Bu, saya mohon
sebesar-besarnya. Kalau anak ibu, saya tahu kan, ada beasiswa dah. Kalau anak ibu ini terlambat pemberitahuannya untuk jalur beasiswa, loh, emang sebenarnya anak saya dapat beasiswa? Loh, ibu nggak tahu anak ibu dapat beasiswa? Nggak tahu. Anak ibu dapat beasiswa, Bu, 50%. Cuma kita terlambat ngabarin dan suratnya. Dia ngomong apa-apa saya udah tahu deh. Cuma atas saya ngalir, tes, saya bilang dengan Bu, gini-gini, iya, malah, saya nggak tahu deh. Udah, yang saya ingat saya Henry. Apa pakai Henry? Hen? UPH tuh loh. Saya bercanda nih. UPH tuh loh, oh. Ini dapat beasiswa 50%. Oh, ya, makasih ini doanya. Kami pulang hati-hati. Padahal saya udah heboh banget, telepon cicinya udah heboh banget. Dia cuma begitu. Saya bilang biasa kan punya anak. Saya pulang. Saya di depan pintu, suster saya semua nyambut saya. Bu, Henry dapat beasiswa. Kok lu tahu? Kata saya. Ibu tahu nggak? Begitu habis terima telepon ibu, Henry turun ke bawah. Henry blokir bapaknya. Papi ya, seneng banget. Aku diterima ke dokteran. Aku masih jadi dokter nih. Papi bertahan ya. Aku nggak nyebut papi. Aneh. Saya nggak sangka anak saya begitu. Saya pulang saya panggil Henry. Hen, dia bilangin saya, Mami bangga nggak anak Mami mau jadi dokter? Aku bangga banget Hen. Mi, kita doain ya, biar papi bertahan. Aku nggak mau juga ngeliat anak-anak orang ngalamin hal kayak aku. Punya bapak sakit, nggak bisa diobatin. Aku mau jadi dokter, aku mau ngobatin semua orang sakit. Dan aku nggak perlu biaya, kata dia. Kalau yang susah aku akan bantu. Aku janji nih dalam nama Tuhan Yesus. Aduh, saya tuh nggak berhenti maka saya mengalir. Begitu udah tahu dapat beasiswa, langsung saya beresin segala-galanya saya beresin. Udah selesai. 3 hari kemudian, universitas yang pertama kali Henry daftar telepon. Maminya Henry, iya. Bu, apa benar Henry nggak diterima di kedokteran? Iya. Kan Henry udah ada tempat tes, nggak diterima juga? Enggak. Kan Henry udah tes pertama, diterima Bu, tapi bukan kedokteran, tapi finance. Dia nggak mau. Terus tes kedua, diterima juga Bu, tapi bukannya kedokteran, bioteknologi. Bu, maaf ya, kita ada kesilapan data. Nama Henry kesaru, harusnya Henry diterima. Bayangin, kalau Tuhan udah beracara Henry di Siloam, nggak ada yang bisa. Amin. Di Siloam ini luar biasa. Henry itu orangnya penakut. Mami, kalau aku jadi dokter, nanti gimana nih kalau dokter aku nggak laku? Dia udah mikir gitu, mikir yang jelek-jelek deh. Nanti aku jadi dokter, duduk di meja, cuma ngambilin duit, taruh di laci, terus sepi kan. Saya bilang, Hen jangan takut, ada mami marketing. Kami akan bilang, dokter dokter Henry nih, jago nih, masih baik pasti. Jadi buat anak aja deh. Pokoknya deh, gitu aja deh. Bagi orang tua ya, karena saya tahu anak saya tuh lemah, nggak percaya diri deh. Tiba-tiba si Noah menjanjikan ini. Ketika anak ibu dapat beasiswa, anak ibu dikontrak 2 tahun di Siloam. Itu semua ditanggung sama Siloam. Amin. Kemudian kalau anak ibu pintar dan mau ambil spesialis, Siloam yang usahakan perguruan tinggi negeri. Jadi semua Siloam yang atur. Kalau anak ibu sekarang baru 50%, ketika dia dapat IP lebih tinggi, kemungkinan semua biaya bebas. Aduh, ini sih bukannya kalau perempuan kita kayak gini kita punya papa sakit, biaya besar, anak masih kuliah, biaya hidup besar. Tuhan kasih amin. Jadi saya mau kesaksian di sini begini. Andalkan Tuhan aja deh. Amin. Segala sesuatunya. Tuhan nggak pernah mempermalukan anaknya. Amin. Oh, saya belum cerita. Kenapa saya berpenampilan seperti ini? Orang banyak yang ngomong lagi sakit, penampilan heboh. Banyak. Saya pernah di rumah sakit ya. Datang di UGD, duduk sebelah-sebelahan sama orang yang baru datang. Dia nanya saya gini, Bu, siapa yang sakit? Suami saya. Hebat ya ibu ya. Kenapa Bu? Ibu bisa dandan, bisa pakai alis, pakai bulu mata gitu. Oh ya? Emang ibu kenapa? Saya mau mandi loh. 3 hari. Gara-gara suami saya sakit. Oh iya. Ibu tahu nggak suami saya sakit berapa lama? Berapa lama? 5 tahun. Kalau saya nggak
saya bercanda Pak, saya kalau apa-apa bercanda kan. Terus Henry bilang sama saya, Mami ke temen-temen dong, punya rambut panjang, kriwil, jadi keren itu Mi, jadi kelihatan muda, biar kelihatan kayak sosialita. Saya nggak pernah panjang, gara-gara ini anak nih, sampai sekarang jadi otak panas, mau deh menyenangkan hati anak. Terus saya ditanya gini, Mami, kalau aku sekolah ke dokter, Mami punya duit benar? Kan ada Yesus sayang. Ini nggak percaya. Amin. Sampai hari ini aja Tuhan berkati kita karena ada Yesus. Amin. Kedua kita punya pohon duit. Nanti kan saya tetap bercanda sama anak. Terus saya lihat, kalau rambut Mami masih berdiri, berarti Mami masih diberkati luar biasa. Orang aja dahsyat. Dia lihat Mami aja, orang Mami udah gepeng itu hati-hati. Berarti ikut berkurang. Jadi saya mempertahankan rambut saya kayak begini. Jadi bukan karena saya mau cari perhatian sama laki-laki lain, apa enggak. Hanya untuk anak saya. Amin. Banyak orang yang menyangka saya, mungkin mencari pengganti Eben. Tapi saya kalau dengar begitu, puji Tuhan juga ya. Walaupun udah kumas, masih bisa bilang aku gitu. Padahal kan udah hampir 50, dapat juga berarti gue masih aku gitu. Saya pikir gitu, ada positif aja deh. Amin. Jadi saya bilang gitu, Tuhan tuh gak pernah bohong. Tuhan tuh selalu iya dan amin. Jadi andalkan Tuhan, selalu cari Tuhan, pujian, penyembahan dan doa. Amin. Itu ada kuasanya. Lagu ini yang menguatkan saya selama 8 tahun ketika ada sakit. Mari kita nyanyiin sama-sama. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa engkau berjalan, kepada siapa engkau berharap. Karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi